Kembali lagi bersama kami di Kata Alex Sapri. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pengakuan negara melalui Kemenkumham RI, wadah organisasi kenotariatan. Narasumber kita di kali ini yaitu dosen Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa. Beliau juga mantan notaris di Kabupaten Karawang dan menjabat sebagai pengawas notaris di Kabupaten Karawang. Ibu Rahmi Zubaidah SHMA SPN. Ya, terima kasih. Kemudian beliau ini sarjana magister kenotariatan yang beralih profesi menjadi advokat. Bapak Asep Sunara SH MKN. Terima kasih, Pak. Kemudian beliau narasumber kita berikutnya yaitu saat ini masih ngenyam profesi sebagai notaris dan telah melampaui berbagai aktivitas, berbagai pendidikan untuk menuju ke notaris. Pugi Lesmana SH MKN. Assalamualaikum, terima kasih, Bang. Narasumber kita terakhir, beliau adalah pengusaha yang saat ini masih menjabat HRD di Aksaya Hotel dan juga berprofesi sebagai advokat. Nenden Epa Nopianti, SHMH. Terima kasih, selamat sore semuanya. Kita sebenarnya sudah mengundang salah satu ketua notaris di Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Juneti Dami Purba, sarjana hukum. Namun untuk kali ini beliau berhalangan hadir karena masih ada kegiatan di luar kota. Kali ini kita akan membahas mengenai pengumuman Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum. Untuk lanjutnya saya bacakan dulu mengenai pengumuman yang sudah disampaikan di kanal YouTube, kanal resminya Dirjen Administrasi Hukum Umum. Pengumuman sehubungan dengan dinamika yang terjadi pada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya adanya dualisme kepengurusan yang berdampak pada pelayanan publik terkait dengan kenotariatan, serta mempertegas posisi pemerintahan khususnya Kementerian Hukum dan HAM. Maka dipandang perlu untuk membuat surat pengumuman melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia untuk tidak menghadiri kegiatan atau melakukan kerjasama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, baik melalui pengurus yang terpilih berdasarkan kongres ini tanggal 30 Agustus 2023 yang dilakukan di Tangerang, maupun berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Bandung hingga permasalahan internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia selesai. Berkaitan dengan hal tersebut, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Direktur Perdata. Kemudian masih di dalam pengumumannya, pengumuman mencermati dinamika yang terjadi pada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Dengan ini kami permaklumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia agar tidak menghadiri kegiatan atau melakukan kerjasama dengan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, baik melalui pengurus yang terpilih berdasarkan kongres ini tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2023, maupun berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2023 hingga permasalahan internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia selesai. Kemudian kedua, terkait dengan adanya keluhan dari masyarakat, khususnya calon notaris yang akan mengikuti ujian kode etik dan magang bersama yang akan diselenggarakan oleh masing-masing pihak pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang sedang berkonflik. Maka untuk menghindari permasalahan hukum dan kerugian material dan imaterial bagi calon notaris, pemerintah, CEKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, CEKI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai sikap tidak mengakui ujian kode etik dan magang bersama
yang diselenggarakan oleh pengurus yang sedang berkonflik. Ketiga, bagi notaris yang akan mengajukan perpanjangan masa jabatan notaris dari 65 tahun menjadi 67 tahun, apabila mengalami kesulitan mendapatkan rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus pusat, maka Kementerian Hukum dan Asasi Manusia mengambil sikap tidak menggugurkan hak notaris untuk mengajukan perpanjangan masa jabatan dan hanya membutuhkan rekomendasi dari MPD, MPW, dan MPPPN. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Untuk persoalan pengumuman ini, pertama kita akan membahas dengan akademisi, yaitu Bu Rahmi Zubaidah. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pengumuman himbauan dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia? Terima kasih Mas Alek. Kita kan ngobrol santai ya. Jadi Ya, saya juga kita pakai ngobrol jeans santai. nih. Ya. Saya pakai jeans, pakai sepatu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saya aja sama si ibu yang Karena undangannya ngobrol santai. Iya, ngobrol santai. Bu. Iya. Di tepi kolam ya Bu. Kalau saya lihat ini pengumuman dari Dirjen AHU ya, Iya. Akademi Hukum Umum ini keluar karena mungkin saya kan berkali-kali suka mengikuti acara-acara di MPD Bu. Jadi tadi maaf yang Mas bilang, saya tuh dulu pernah menjadi PPAT di Purwakarta Pak. Oh, Purwakarta. Setelah itu lebih passionnya ke ngajar gitu loh, ngajar. Jadi setelah itu, nah sekarang saya jadi anggota MPD di Kerawang sebagai wakil dari akademisi. Jadi kita bertiga Bu, jadi wakil akademisi. Karena MPD itu kan ada dari kementeriannya, pemerintahan, dari akademisi, dan satu lagi dari notaris. Jadi, nah karena saya di MPD ya, jadi saya lihat dari sisi yang ke kiri dan ke kanan ya, yang ke kanan ya. Jadi pengumuman ini sebagai apa? Sebagai pengumuman yang keluar di latar belakangi menurut saya dengan adanya dualisme wadah, ya, satu berdasarkan kongres di Banten, satu lagi berdasarkan kongres luar biasa yang di Jakarta. Nah, di sini tetap mereka di dengan Bandung. di Bandung ya. Nah, mereka tetap dengan wadah yang satu berdasarkan kongres luar biasa. Dan ini mereka tidak bisa mediasi. Saya sih pernah mendengar bahwa Kementerian Hukum juga sama, telah berkali-kali mengadakan islah lah, mereka ternyata belum ada titik temu. Dan saat ini juga kalau tidak salah yang berpolemik ini sedang mengajukan gugatan ke PT UN dan belum keluar. Nah, ya jadi kalau seperti polemik seperti ini ya dilatar belakangi dengan adanya dualisme seperti itu. Nah, kenapa mungkin Kementerian Hukum dan HAM yang mewadahi pengawasan terhadap notaris itu sendiri. Jadi memang dualisme ini menimbulkan dinamika ya, terutama bagi kalangan calon-calon notaris ya, seperti Mas Yogi mungkin ya. Memang dinamika inilah yang akhirnya menimbulkan sekarang yang jadi bahan pembicaraan ini. Nah, jadi tadi mensiasati kenapa keluar himbauan itu, ya mungkin ini sebagai bagaimana upaya daripada Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen HU itu tadi menyelesaikan polemik di antara dua kubu itu. Nah, jadi dengan adanya polemik dua kubu itu, maka belum ada satupun yang memang pengurus pusatnya yang diakui, kalau nggak salah ya, belum ada yang diakui, belum ada. Nah, sedangkan biasanya kan setiap ada pemilihan kongres ada anggota pengurus pusat. Nah, ini karena ada dua kubu. Nah, jadi memang untuk satu wadah yang diperlukan untuk organisasi notarisnya memang sampai saat ini belum ada. Nah, tapi tadi Pak Mas Alek mengacu kepada pasal 82 memang harus dalam satu wadah. Nanti itu saja mungkin yang sebetulnya lebih berkepentingan nih praktisi dan calon notaris. Monggo Mas. Ini kalau kita lihat yang tidak diakui oleh Kemenkumham ini, menurut pendapat Anda, Bu, apakah ininya atau pengurus barunya? Sebetulnya kalau yang tidak diakui ya kan kalau pengurus itu kan hanya organnya ini ya, jadi dia mungkin ininya yang itu kan, sedangkan yang mengadakan ujian
kode etik notaris itu kan wadahnya, asosiasinya, profesinya yaitu ini. Oke. Jadi mungkin ini untuk saat ini tidak diakui sehingga tadi ada dualisme, akhirnya stop dulu, monggo mediasi. Nanti kalau sudah terpilih satu secara bersatu baru boleh mengadakan ujian ya, kalau nggak salah Mas Yogi ya, majalah ujian kode etik, karena tadi mengacu kepada pasal 82 itu saya melihat dari sudut pandang undang-undang ya. Ya. Mungkin Mas Yogi dengan Mas Oke. Asep nih sebagai praktisi. Oke, kita kembali kepada narasumber berikutnya ya, Pak, yaitu Bapak Asep. Apa pandangan Anda tentang dualisme kepemimpinan ini yang saat ini tidak diakui oleh Kemenkumham RI? Oke, terima kasih Pak Alek. Terkait masalah dualisme, saya berbincang dengan sekretaris MPD Tangerang, teman satu kuliah saya tahun 2016 di Universitas Jayabaya. Jadi dualisme ini timbul berdasarkan adanya perubahan kongres yang seharusnya itu dilaksanakan di Cilegon tahun 2023, tapi berubah akibat adanya intervensi ataupun surat dari Dirjen AHU kepada ketua PP ini yang sebelum kongres luar biasa yang ada dualisme ini. Ya. Kalau nggak salah itu ketuanya yang perempuan. Akibat kemunduran kongres itu ada surat dari ketua Pengwil Jabar, Pengwil ini Jabar, berkirim surat ke Dirjen AHU. Akhirnya Dirjen AHU mengirim surat kepada ketua ini maupun penyelenggara kongres yang akan dilaksanakan di Cilegon akibat keterbatasan masalah tempat dan kepesertaan yang bakalan datang. Akhirnya dimundurkanlah oleh ketua ini sebelum yang dualisme ini. Setelah ada itu akhirnya adalah kongres yang dilaksanakan di Novotel pada Oktober ataupun akhir Agustus 2023. Adanya kongres itu yang menurut keterangan calon notaris bahwa ada anggaran atau misalnya yang hadir itu melalui online, bukan secara langsung. Berdasarkan calon notaris yang maksudnya melihat dari dinamika dalam proses organisasi gitu. Saya melihatnya dari dualisme ini muncul apakah antara egosentris antara senior maupun junior ataupun kepentingan yang lain. Itu yang maksudnya saya belum melihat. Tapi kalau ngelihat dari ini sekarang itu dari awal menjadi anggota luar biasa sampai menjadi anggota ini dan bisa dilantik sebagai ataupun misalnya bisa ikut dilantik sebagai pejabat umum notaris, itu prosesnya panjang. Dari pertama saya sebutkan berdasarkan pengalaman saya, biarpun saya tidak ikut sampai jadi anggota ini, mau anggota luar biasa maupun anggota ini. Jadi pertama kita itu harus ikut namanya ujian anggota luar biasa. Ya, itu biasanya diadakan oleh Pengwil pengurus wilayah maupun pengurus daerah. Atau dalam ujian ALB itu nanti ada yang lulus maupun tidak. Ketika lulus diwajibkan untuk melakukan keikutsertaan keanggotaan ALB, membayarlah angsuran atau iuran. Setelah itu kita ikutlah magang bersama ataupun magang di kantor notaris selama 2 tahun. Selama magang bersama itu dilaksanakan oleh Pengwil maupun Pengda maupun PP ini selama 4 semester, 4 kali. Selama 4 kali itu, selama belum memenuhi 4 kali itu, kita belum bisa mengikuti ujian kode etik notaris namanya UKEN yang dilaksanakan oleh Ikatan Notaris Indonesia ataupun wadah notaris. Nah, setelah itu harus memenuhi persyaratan terkait masalah ikut seminar 24 poin. Poinnya itu diikuti setiap seminar itu antara daerah, provinsi maupun pusat, itu poinnya berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 yang di pusat. Ada yang 4.
selama poin itu sudah terpenuhi, barulah kita bisa ikut UKEN. Jadi UKEN ketika misalnya kita belum lulus, ya kita belum jadi anggota ini. Gitu. Sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, jadi notaris itu tidak ada UKEN sebenarnya. Hanya kita itu diwajibkan magang selama 24 bulan. Gitu. Tapi kita harus jadi anggota ini. Jadi di ini menurut saya aturan untuk notaris ini sebenarnya ada baiknya, ada apa ya? Ada yang tidak baiknya. Bukan buruk. Ada yang tidak baiknya. Yang baiknya untuk mencetak notaris-notaris yang mengeluarkan akta-akta yang maksudnya yang bagus, ataupun misalnya yang banyak, atau misalnya yang berkualitas gitu. Kalau misalnya yang tidak baiknya, ya jangan sampai ini itu seperti organisasi advokat nih, yang menjadi multibar gitu, karena ada kepentingan yang lain. Cuma di sini menurut saya dualisme ini ada kepentingan antara senioritas sama junioritas, antara notaris yang sudah lama maupun notaris yang sudah baru. Begitu, Bang Alex. Kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangan, ya, pengumuman dari Dirjen Administrasi Hukum Umum, di mana pengumuman itu menurut Anda bertentangan nggak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris? Ya, balik lagi menurut akademisi, Bu dosen, Bu Rahmi, yang sebagai mantan notaris maupun PPAT, yang sudah paham betul secara teori maupun pengalaman. Jadi di Undang-Undang Jabatan Notaris itu di pasal 82, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 itu tentang perubahan Undang-Undang Notaris yang sebelumnya. Itu wadah notaris itu satu-satunya adalah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi pengumuman ini agar antara dualisme ini saling berdamai, saling menurunkan ego, agar notaris ini wadah ini agar maksudnya menjadi satu lagi. Jangan maksudnya ada perpecahan. Cuma pandangan saya, saran saya untuk Dirjen AHU, maksudnya biar langsung, Dirjen AHU ini kan mempunyai kewajiban sebagai pengawas maupun pembinaan. Cuma di dalam pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris, Dirjen AHU ini belum mempunyai peraturan menteri terkait yang mengawasi. Hanya pengawas dan pembinaan ini hanya di bidang notarisnya, bukan di bidang ininya, bukan di bidang wadahnya. Bang Alex. Jadi menurut saya Dirjen AHU ini harus membuat peraturan menteri terkait masalah pengawasan maupun pembinaan. Jadi jangan sampai mengintervensi ataupun ikut campur, tapi tidak ada payung hukumnya. Berarti kan gini, pengumuman undang-undang ini kan belum ada turunan. Di dalam pasal 82. Di dalam pasal 82. Khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 apakah sudah ada turunannya? Sehingga pengumuman ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau pengumuman ini tujuannya itu balik lagi ke pasal 82. Pengumuman ini tujuannya agar ini itu menjadi wadahnya satu. Jadi tidak bertentangan, Bang Alex. Cuma saya langsung ke intinya bahwa Dirjen AHU itu membuat pengumuman ini kan intinya mengawasi maupun melakukan pembinaan. Tetapi tidak ada peraturan menteri ataupun turunan dari pasal 82 ini di Dirjen AHU-nya gitu, Bang. Ini kan kita ketahui saat ini cuma satu. Iya. Cuman pengurusnya yang dua. Dualisme kepemimpinan, gitu kan. Ini tetap satu. Dulu sebelum tahun 2023 ini diakui dan diakomodir oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun saat ini tidak diakomodir. Dari dualisme ini satunya pun tidak diakui. Kenapa ini bisa terjadi? Seharusnya kan kalau tidak mau mengakomodir dari awal tidak diakomodir.
Karena ada dualisme kepemimpinan ini sehingga tidak diakomodir gitu kan. Nah, dampaknya ini kan banyak yang dirugikan. Salah satunya yaitu calon notaris. Nah, dari calon notaris ini saya mau dengar pendapatnya dari Pak Yogi Lesmana. Terima kasih Bang. Jadi kalau untuk dampaknya ke masyarakat luas Bang. Oke. Ke notaris itu sendiri kan ada di situ ada perpanjangan. Kalau notaris sakit bagaimana? Cuti, perpanjangan perpindahan notaris itu sendiri. Oke. Kan itu peran organisasi notaris Indonesia di situ berperan. Oke. Nah ternyata organisasinya sampai saat ini katakanlah diakui oleh kementerian dan Oke. Terus untuk kami sendiri, untuk anggota luar biasa, kami sama anggota juga, namanya anggota luar biasa. Karena belum jadi Notaris, ya. Nah, kami kaget waktu itu ada pengumuman dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen AHUK. Ya. Emang sebelumnya itu ada isu-isu, ada dua kubu di situ. Oke. Ada dua kubu dan ternyata ya benar, ternyata dengan dikeluarkannya pengumuman itu tidak ada kejelasan bagi anggota luar biasa ini. Oke. Nah di dalam pengumuman itu kan disebutkan proses menjadi notaris itu maber, ada uken. Itu kan tidak diakui. Oke. Sementara kami ini anggota luar biasa ini telah mengikuti alur tersebut. Magang bersama tentunya kami mengeluarkan biaya dong. Ya. Magang bersama, terus acara-acara yang diselenggarakan oleh kedua kubu tersebut, dan kedua kubu tersebut itu mengklaim Ya. mereka bahwa sudah sesuai dengan anggaran dasar. Oke. Tapi kan faktanya ini Kementerian Hukum dan HAM tidak mengakui itu. Oke. Nah tentunya dampaknya luar biasa bagi notaris itu sendiri maupun anggota luar biasa. Begitu Bang. Proses apa saja yang sudah Anda lalui untuk dapat menjadi notaris saat ini? Ya, kalau untuk proses kami prosesnya tentunya panjang, nggak seperti dulu ya Ibu, yang mungkin Ibu tahu Bang. Saya mah cuma lulus, magang, terus udah aja ikut ujian PPAT, SK keluar. Saya itu dulu ya. Iya, jadi Saya lama sih. ya jadi panjang sekali prosesnya itu. Lulus kuliah S1 Sarjana Hukum. Lulus kuliah S1 Sarjana Hukum, untuk selanjutnya lulus S2 Magister Kenotariatan. Oke. Setelah itu proses daftar menjadi anggota luar biasa. Sebelum daftar itu ujian dulu, ujian anggota luar biasa. Tentunya mengeluarkan biaya. Oke. Nah setelah lulus daftar menjadi anggota luar biasa, mengeluarkan biaya juga. Itu kami ada ribuan peserta yang mengikuti itu. Setelah menjadi anggota luar biasa, mengikuti magang selama 2 tahun di kantor notaris. Nah selama magang 2 tahun itu ada yang namanya magang bersama, tadi sudah dijelaskan sama Pak Asep juga. Ada magang bersama selama 4 semester, itu mengeluarkan biaya juga pastinya. Oke. Nah, dan dua kubu ini tetap menyelenggarakan itu proses itu gitu loh. Oke. Nah setelah itu mengumpulkan poin, Ya. mengikuti seminar-seminar, ya tentunya mengeluarkan biaya juga. Oke. Nah, setelah dilalui itu barulah ujian kode etik notaris. Nah setelah lulus, panjang juga tuh, masih panjang itu. Setelah lulus ujian kode etik notaris, ada pengumuman lulus, ikut lagi ke PPKJN namanya. Oke. PPKJN itu pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris. Nah setelah PPKJN barulah dilantik, sumpah menjalankan jabatan notaris secara nyata. Gitu Bang. Proses ini atau menjadi notaris dengan proses pada zamannya Bu Rahmi dan pada saat ini yang dilalui oleh Pak Yogi Lesmana kan berbeda nih prosesnya. Ibu mungkin lebih cepat, gitu. Tentunya biayanya lebih ringan.
berapa anggaran yang berapa biaya yang sudah Anda keluarkan untuk menjabat untuk menjadi notaris ini sampai dengan hari ini? Kami bervariatif ya kalau biaya-biaya karena misalnya ikuti seminar itu ada biayanya dari 500.000 sampai 3 juta. Gitu. Kalau satu seminar itu. Total biaya yang sudah Anda keluarkan berapa banyak? Hingga nyampe 200 hingga 300 juta. Untuk menjadi notaris? Betul. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Sedangkan Anda kan sudah mengeluarkan biaya besar. Dengan kondisi saat ini, mau sampai kapan Anda berharap menjadi notaris? Nah, itu, Sedangkan ini saat ini tidak diakui oleh Kemenkumham RI. nah itu dia kembali lagi dampak yang terjadi ya kepada masyarakat itu sendiri, kepada kami khususnya kepada para ALB, ribuan teman-teman di sana yang telah mengikuti proses-proses ini, gitu Bang. Jadi ya harapan kami dari Komisi DPR sebelumnya kan sudah ada apa Pak? Sudah ada rapat ya. Hearing atau maksudnya Dengar pendapat. dengar pendapat. Dengar pendapat. Ya. Kami berharap DPR RI melalui Komisi 3 ya Pak ya. Ya. Komisi 3 dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU untuk segera sesuai tupoksinya menindaklanjuti segera menyelesaikan ini. Karena mau sampai kapan gitu ini? Iya. Gitu ya. Oke. Sementara ada regenerasi selanjutnya. Oke. Gitu, Bang. Jadi Anda masih tetap berharap tetap menjadi notaris? Karena gini Bang, saya itu kan sudah nyebur lah. Iya. Ini ya. Sudah nyebur, karena sudah nyebur saya harus tenggelam gitu. Iya. Karena sebelum kuliah S1 saya sudah bekerja di kantor notaris Bang. Oke. Nah karena sudah bekerja di kantor notaris, saya melanjutkan S1 jurusan hukum. Nah ternyata notaris ini pekerjaannya membuat akta yang aktanya itu menjadi akta otentik. Oke. Gitu, Bang. Menjadi pembuktian yang sempurna, ya itu luar biasa. Iya. Notaris itu kepanjangan pemerintah, Iya. cuman tidak digaji. Oke. Kemudian menurut Anda Bu Nenden sebagai pengusaha dengan menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh ini bagaimana? Sebelumnya terima kasih Bang Alex sudah diundang di podcastnya ini, Ibu dosen, Bapak pengacara, Bapak Asep. notaris, Bapak Asep. Praktisi ya? Praktisi. dari notaris menjadi Jadi mohon maaf, Advokat. saya potong karena mungkin terlalu panjang, jadinya jadi pengacara gitu. Begitu Pak. awalnya dari notaris ya Pak. Tadinya notaris. Tadinya Masih mengikuti cita-cita proses. sih pengen jadi notaris, tapi karena prosesnya panjang, ya saya beralih profesi dulu, Bang. Oh gitu. Tapi keenakan gitu. Disebut enak kan Oh, tidak. Tapi nanti nggak boleh kalau jadi notaris. Ya, Iya. nggak boleh. Ya, Satu ya Bu. harus satu-satu. Ini sangat menarik ya, karena dilihat dari dampak produk hukumnya. Ya. Saya wakil dari pengusaha, karena saya sebagai legal officer dan ada beberapa usaha kecil-kecilan di rumah juga yang membutuhkan beberapa dokumen dari notaris. Oke. Misalnya akte perusahaan atau ada beberapa kerjasama yang mungkin harus kita legalisasikan. Perjanjian. Ya, perjanjian yang memang harus kita sampaikan di depan notaris, perjanjian seperti itu. Nah, ini beberapa bulan yang lalu saya sedang proses untuk membuat perusahaan baru. Saya sudah menghadap kepada notaris dan saya belum mendengar dari pengumuman ini. Tapi setelah mendengar pengumuman ini ada rasa bingung, atau apakah memang proses pembuatan akte perusahaan saya yang baru ini apakah harus dilanjutkan atau tidak? Karena tadi dengan adanya pengumuman dari Kemenkumham tersebut tidak diakuinya pengurus notaris atau bagaimana gitu? Bagaimana dengan produk-produk hukum yang akan dihasilkan
dengan dampaknya kepada apa namanya usaha-usaha kami. Mungkin dari Ibu dosen dulu atau langsung dari, harusnya kita ada dari pengurus Iya. salah satu ya. Jadi Bu Eti ya. Bu Eti. Ya, Kemarin saya hubungin Bu Eti juga katanya sibuk. Iya, masih keluar kota kalau kata Iya. beliau. nah itu. Jadi bagaimana dengan produk hukumnya yang dihasilkan oleh para notaris itu sendiri? Karena kami membutuhkan sebagai pengusaha untuk menjadi persyaratan untuk membuat perusahaan tersebut. Mohon Ibu pencerahan. Oke, monggo saya. Makasih ya Bu Nanda. Terima kasih. Ibu ini pengusaha. Pengusaha beliau. Passionnya pengusaha apa pengacara nih Bu? Dua-duanya ya, Bu. Juga saya masih beracara. Menurut saya kalau memang produk notaris yang UKN-nya sesuai sih nggak jadi masalah, Bu. Ini kan yang dimasalahkan tuh adalah tadi untuk menjadi, karena gini, kalau tidak dari UKN ini, kalau tidak salah Mas Yogi ada dibawa ke kementerian, nanti yang mengeluarkan SK kementerian kan. Betul. Nah, jadi tidak mungkin hasil ini keluar jadi SK kan. Nah, jadi tidak mungkin yang tidak ini mengeluarkan produk, Bu. Logikanya seperti itu, karena ini kan nanti ada filternya ya Mas ya, difilter gitu. Jadi ini kan produk baru. Kalau Ibu mungkin kalau notaris lama tidak berdampak ini, tidak ada dampaknya gitu. Pada produk hukumnya yang dihasilkan. Enggak jadi masalah. Ini mah yang polemik setelah ini aja, ya. Dan tidak boleh mengadakan ujian kode etik. Nah, habis dari ujian kode etik kan permohonan ya, Mas Yogi ya, ke kementerian. Nah, nanti inilah yang kalau saya baca dari kementerian inilah yang UKN-nya tidak diakuin gitu kan. Nah, itu. Jadi tidak mungkin tidak berdampak. Ya, tidak berdampak terhadap notaris-notaris ini. Ini mah hanya sekedar UKN, iya, yang seperti Mas Yogi ini. Terima kasih Bu Nenden sebagai HRD ataupun legal dari Hotel Aksaya. Balik lagi dengan jawaban dari akademisi, dari Bu Rahmi, memang terkait masalah pengumuman ini berdampaknya itu bagi calon. Ya. Karena yang dilarang itu adalah magang bersama yang dilaksanakan oleh Pengda maupun PP ini, dan ujian kode etik. Mana edarannya? Tentang edarannya tadi. Pengaruh terhadap notaris yang sudah mempunyai SK Menkumham. Sebelumnya. Iya. Baik. Sedangkan ketika sudah jadi SK Menkumham, dia sudah menjadi anggota ini yang tidak ada dualisme. Jadi mereka ketika sudah jadi misalnya jadi notaris, ya mereka hanya sewaktu-waktu kepentingannya dengan ikatan notaris. Kalau misalnya masih anggota ALB, anggota luar biasa seperti Pak Yogi Lesmana, ini ya sangat mengkhawatirkan, sangat membuat kegalauan di dalam pikirannya. Karena yang saya alami, saya kan senior dari kuliah sama Pak Yogi, maksudnya lebih atas beberapa semester, berapa tahun. Ya, proses untuk jadi kuliah S2 MKN yang di Jakarta, kalau misalnya di negeri, di swasta, di negeri mungkin berbeda ya Bu ya. Prosesnya memang dari S1 hukum umum ya. Kalau misalnya S1 sarjana syariah nggak bakalan bisa. Jadi S1 umum, kuliah magister konotariatan di kelas swasta, yaitu minimal sampai lulus ya emang memerlukan biaya minimal 100 jutaan. Itu dari biaya maupun ya operasional maupun buku-buku. Untuk menjadi notaris. Untuk kuliah. Untuk kuliah. Kenotariatan. Iya. Yang swasta ya. Yang Magister, magister swasta. kenotariatan. Yang swasta. Bukan yang negeri ya. Kalau yang negeri kan UKT. Iya. Ya. Setelah itu ya balik lagi ke ALB. Prosesnya harus diikutin. Jadi ini menjadi kegalauan yang sangat buat Pak Yogi. Mau lanjut atau tidak Pak Yogi? Gitu Bu. Oke, terima kasih jelasannya Pak. Oke, saya kembali lagi dengan praktisi hukum. Iya. Gitu kan. Kalau akte yang diterbitkan notaris itu kan merupakan akta otentik. Nah, gitu loh. Bagaimana ketika akta itu diterbitkan setelah ada pengumuman ini bagi notaris yang masih menjadi anggota luar biasa, kemudian seandainya dilantik di tahun setelah terbitnya pengumuman ini.
Bagaimana dengan produk hukum yang diterbitkan? Oke, terima kasih Bang Alex. Jadi kalau dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris itu di SK-kan maupun dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan dari anggota ini mengikuti tes, ujian, keterampilan sampai yang tadi dijelaskan oleh Pak Yogi Lesmana. Jadi yang sudah mempunyai SK Menkumham, yang sudah dilantik, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang sudah dianggap notaris oleh Menteri Hukum dan HAM, aktanya itu setelah terbit pengumuman ini masih dianggap aktanya itu sah maupun menjadi akta otentik. Akta otentik ya. Ya. Oke. Beda cerita mungkin ketika misalnya ada anggota notaris yang keluaran dari UKEN setelah pengumuman ini, terus ada ada formasi penempatan terkait masalah notaris, itu yang akan menjadikan masalah karena Menkumham pasti bakalan menolak ataupun Menkumham bakalan tidak menerima dari hasil UKEN dari dualisme kepemimpinan ini. Oke. Artinya ketika akta itu diterbitkan oleh notaris yang resmi dan dianggap sudah disumpah oleh menteri, ya kan, Kementerian Hukum dan HAM, itu merupakan akta otentik. Bagaimana seandainya akta itu diterbitkan ketika notaris itu disumpah setelah pengumuman ini? Apakah dia masih tetap menjadi akta otentik ataukah akta biasa atau kita sebut juga kita sebut akta bawah tangan? Oke. Berdasarkan pengalaman angkatan saya yang sudah diangkat menjadi notaris di Kota Cirebon, SK Menkumham notarisnya itu Oktober 2023. Berarti ketika dualisme ini berlangsung, untuk menjadi notaris kan persyaratannya itu semua, persyaratan salah satunya adalah menjadi anggota ini. Dah. Untuk menjadi anggota ini berarti sudah lulus UKEN yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi notaris yang sudah jadi atau dilantiknya tahun 2023, yang SK tahun 2023 yang sudah di SK-kan oleh Menteri Hukum dan HAM itu tidak mempunyai pengaruh terhadap dualisme karena mereka melakukan UKEN-nya menjadi anggota ininya itu sebelum terjadi dualisme. Gitu. Jadi menurut saya, pandangan saya terkait masalah dualisme ini tidak ada pengaruh terhadap notaris yang disumpah setelah ada dualisme ini karena mereka telah mengikutinya jauh-jauh hari karena prosesnya 2 tahun ini Bang. Gitu. Jadi tetap itu artinya saya tarik kesimpulan bahwa memang akta itu merupakan akta otentik yang diterbitkan itu. Karena hasil UKEN-nya ini bukan dualisme, hasil persyaratan ini, hasil anggota ini bukan hasil dualisme. Jadi notaris ini dianggap bukan atau misalnya dilarang UKEN-nya maupun mabernya oleh oleh Dirjen AHU. Jadi notaris yang dilantik 2023 aktanya menurut saya dianggap akta otentik. Akta otentik. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke Bu Rahmi. Saran. Sebelum kita masuk saran, ada satu lagi yang saya pertanyakan sama dengan Pak Asep. Pengumuman ini bertentangan nggak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris? Yang mengatur tentang wadah ini itu kan wadah ya? Wadah profesi notaris ya. Yang mengatur tentang wadah profesi notaris di Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan ada di pasal 82 dan 83. Jadi notaris bergabung dalam satu wadah, ya kan? Betul. Dalam satu wadah profesi kalau nggak garis besarnya seperti itu. Nah, pengumuman ini kan adalah untuk menunjukkan bahwa ya harus satu wadah, tidak dualisme gitu. Nah, jadi memang pengumuman pernyataan dari Dirjen HU ini untuk tadi sebagai kembali lagi alurnya ke pasal 82 karena sekarang kan ada 2 wadah ya, Mas Yogi ya, seperti itu. Oke. Terakhir. Saran Ibu dengan adanya dualisme kepemimpinan ini bagaimana? Oke. Saran saya
Jadi saya seperti filsuf, Pak. Iya. Pancasila itu musyawarah untuk mufakat ya. Betul. Setuju. Ya, Bu. Silakan. Apa salahnya mediasi? Kan kita juga kalau acara kalau perdata tuh mediasi dulu kan, musyawarah mufakat. Betul. Tapi kalau sampai kan ini polemiknya udah lama nih. Iya. Tidak sampai musyawarah untuk mufakat, ya sebaiknya tadi undang-undangnya dirubah yang pasal Iya. 82, tidak satu wadah. Jadi bisa 2 wadah ya, Iya. seperti itu yang bergabung dalam profesi notaris. Itu saja sepertinya jalan keluarnya. Kalau tidak bisa gabung. Kalau Mas gimana nih? Berarti islah, Bu ya? Islah lah sebaiknya, makan Dari islah. dualisme ini ya? Ya, islah lah. Berarti akan timbul satu kepengurusan. Ya. Kalau islah. Kalau islah, berarti mengikuti pasal 82 kan? Iya, betul. Kalau nggak bisa ya Undang-undangnya harus dirubah. tidak satu wadah. Di amandemen kan ya? Gitu. Perubahan. Ya, gitu. Iya. Iya. Ya kan? Bagaimana pendapat Anda selaku praktisi hukum dengan menyikapi dualisme ini? Sarannya, Bang, seperti Ya. apa? Terima kasih Bang. Sarannya ada 2 Bang, jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya itu ya saya karena maksudnya mengalami sebagai lulusan magister penotariatan. Jangka pendeknya itu adalah Menteri Hukum dan HAM dari Dirjen AHU-nya itu melaksanakan atau membuat peraturan terkait masalah pengawasan maupun pembinaan terkait Ikatan Notaris Indonesia. Ya, membuat turunan terkait pasal pasal 82 ini. Nah, ketika ada itu, jadi Menkumham Dirjen AHU ini bisa ikut serta untuk memaksakan ataupun menilai bahwa kongres ini antara kongres yang di Tangerang maupun kongres yang di Bandung, kongres luar biasa, mana yang maksudnya memenuhi syarat untuk menjadi ketua PP ini. Karena kalau ngelihat dari gugatan PT UN di Jakarta tanggal 10 Oktober 2023 yang sekarang baru tahapnya itu kesimpulan di tingkat pertama, baru tingkat pertama, Bang. Belum tingkat banding maupun tingkat kasasi maupun PK. Itu prosesnya lama. Sedangkan calon-calon notaris ini kan mereka sudah mengeluarkan biaya. Iya, betul. Ya, Betul. itu jangka pendeknya. Ya, Menkumham melalui Dirjen AHU itu benar-benar harus ya secara tegas maupun membuat aturan supaya ini pengurus dualisme ini ya disatukan atau dipaksakan supaya mereka mana yang benar nih kepengurusannya secara ADART. Yang jangka keduanya, jangka panjangnya itu adalah sama keputusannya menurut Bu Rahmi. Jadi ya dirubahlah undang-undang perubahan ataupun undang-undang terbaru, undang-undang jabatan notaris yang dibuat di Prolegnas yang terkait masalah DPR RI, dibuatlah undang-undang jabatan notaris. Masalah yang jadi kepentingannya anggota DPR-nya mau apa enggak? Ya. Itu karena mereka Harus hearing dong. ya itu Bang Alek. Oke. Kemudian bagi Pak Yogi Lesmana, calon notaris yang saat ini menjadi anggota luar biasa, saran Anda bagaimana tentang dualisme ini? Mungkin apa ya, harapan kali ya Bang ya. Oke, harapan kami sebagai ALB kepada dua kubu ini, yuk kita jangan ego masing-masing gitu, apalagi di luar kan ada isu-isu, segeralah diselesaikan, jangan ada ego masing-masing gitu. Ini untuk masyarakat juga gitu. Terus harapannya ya DPR melalui Komisi 5 dan Dirjen Komisi 3. Komisi 3 ya. Komisi 3 dan Dirjen AHU sesuai tupoksinya menyelesaikan permasalahan ini. Paling gitu aja Bang harapannya. Terakhir, untuk pengusaha menyikapi dan saran terhadap dualisme kepemimpinan ini, Ya, bagaimana pendapat Anda? tentu saja pada prinsipnya sama. Tidak berharap ya Bu dosen ataupun Pak praktisi, tidak berharap adanya ada perselisihan atau konflik di para pejabat notaris ini, agar kami para pengusaha dimudahkan untuk membuat dokumen-dokumen yang sifatnya
legal dan berkekuatan hukum bahkan perusahaan-perusahaan kami. Jadi mohonlah segera untuk segera ya gitu. Kemudian ini untuk para adik-adik calon notaris juga saya turut simpati dan berempati, tetap semangat untuk segera menyelesaikan. Untuk yang ini urusannya sudahlah kita segerakan supaya menjadi notaris generasi baru. Cukup, Bang Alex, terima kasih banyak. Oke, pemirsa, kita sudah membahas mengenai dualisme kepemimpinan ini. Produk hukum yang diterbitkan notaris lama yang telah disumpah dan dilantik tidak berdampak dengan pengumuman yang terjadi yang saat ini di akun resminya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM harus membuat aturan mengenai aturan tegas sebagai pengawas di ini. Kemudian jangan ada ego masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Rahmi, Pak Asep, Pak Yogi Lesmana, dan Ibu Nenden. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan kami di Kata Alex Sapri.